mengatakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Is bin Abdus Salam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka para imam bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah mereka adalah sarana-sarana. Contohnya apa? Makanya saya akan bacakan ini perkataan Al-Is bin Abdus Salam. Al-Is bin Abdus Salam ini ulama besar mazhab Syafi'iyah yang dinukil perkataannya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sehingga mengikuti mengatakan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab. Contohnya bikin jembatan, contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Kemudian contohnya mereka mengatakan ilmu nahwu dan sorof, ilmu bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu nahwu dan sorof. Contohnya lagi ilmu jarh wa ta'dil. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di channel YouTube kami Cahaya 80. Mudah-mudahan kita bersama senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah, mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala usahanya serta dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman, sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Barusan kita telah menyaksikan cuplikan ceramah dari Ustadz Firanda Dirjah, yang mana beliau mengatakan bahwasanya bid'ah hasanah itu menurut Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan Imam Izzuddin bin Abdus Salam hanya tertuju kepada sarana-sarana saja, bukan ritual ibadah. Nah, kita sekarang konfirmasikan apakah betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Dirjah, apakah betul demikian atau pendapat dari ulama-ulama ini disalahpahami atau beliau gagal paham tentang hal ini atau sengaja dipelesetkan. Agar tidak kita berasumsi liar, mari kita langsung simak penjelasan dan langsung dari kitabnya Syekh Izzuddin bin Abdus Salam. Ini kitab dari karya dari Syekh Izzuddin bin Abdus Salam yang tadi dicatut oleh Ustadz Firanda Dirjah. Faslun fil bid'ah, pasal di dalam masalah bid'ah. Al bid'atu fi luma lam yu'had fi asir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah menurut beliau itu melakukan sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah. Wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibatin. Dan bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah wajib. Wa bid'atun muharramatun, wa bid'atun mandubatun, wa bid'atun makruhatun, wa bid'atun mubahatun. Wa tariqatu fi ma'rifati dzalika antu radal bid'ah ila qawaidi syar'iyyah. Jadi bid'ah itu terbagi menjadi satu bid'ah wajib, kemudian bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, dan bid'ah mubah. Dan untuk metode untuk mengetahui bid'ah itu bid'ah haram atau wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah mubah, itu harus dimasukkan ke kaidah syar'i. Wa in dakhalat fi qawaidil ijabi fa hiya wajibatun. Maka jika bid'ah itu masuk dalam kaidah wajib, maka bid'ah itu menjadi wajib. Wa in dakhalat fi qawaidit tahrim fa hiya muharramatun. Jika bid'ah tersebut masuk dalam kaidah pengharaman, maka bid'ah itu haram. Wa in dakhalat fi qawaidil mandubi fa hiya mandubatun. Jika bid'ah itu masuk dalam kaidah sunnah, fa hiya mandubatun, maka bid'ah itu disunahkan. Wa in dakhalat fi qawaidil mubahi fa hiya mubahatun. Dan jika bid'ah itu masuk pada kaidah-kaidah mubah, maka bid'ah itu masuk bid'ah mubah. Walil bid'ahil wajibati amsilatun. Dan bid'ah wajib itu mempunyai beberapa contoh. Satu, ahaduha, salah satunya al istighalu bi ilmin nahwi alladhi yufhamu bihi kalamullahi wa kalamu rasulihi. Wa dzalika wajibatun li anna hifdz syari'ati wajibun wala yata'atta hifdzuha illa bi ma'rifati dzalik. Jadi yang pertama itu sibuk mempelajari ilmu nahwu, yang mana dengan ilmu nahwu tersebut kalamullah dapat memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan hal itu wajib. Kenapa demikian? Karena menjaga syariah ialah wajib. Dan
Hal yang wajib itu tidak mungkin kita memeliharanya kecuali mengetahui ilmu tersebut. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dan sesuatu yang wajib itu tidak sempurna dengan sesuatu yang wajib yang lain, maka yang wajib yang lain sebagai penopang itu juga wajib. Itu contoh pertama. Al-misal tsani, contoh yang kedua, hifdzu gharibil kalami was sunnati minal lughah, yaitu memelihara kalamullah yang agak sulit pemahamannya dan juga sunnah dari bahasa Arab. Al-misalus salis, contoh yang ketiga, at-tanbinu usulil fikih, membukukan kitab-kitab usul fikih. Ya, membuat kitab-kitab fikih, kitab-kitab qawaid itu masuk dalam kaidah wajib. Karena tanpa mengetahui tersebut, maka kita tidak mengetahui hukum-hukum syariat. Al-misal rabi, contoh yang keempat, al-kalamu fil jarhi wa ta'lil fi tamyiz sahih minas sakimi. Itu kaidah. Kemudian wa qad dallat qawaid syariati ala anna hifdz syariah fardu kifayatin fi ma zada ala qadrin muayyanin wa la ya'ta hifdz syariati illa bima dzakarnahu. Jadi sungguh kaidah-kaidah syariat itu menunjukkan menjaga syariat itu merupakan fardu kifayah pada suatu yang melebihi atas kadar yang telah ditentukan, dan tidak mungkin menjaga syariat itu kecuali yang dengan sesuatu yang telah kami sebutkan. Walil bid'il muharramati. Nah, sekarang bid'ah yang diharamkan. Walil bid'il muharramati amsilatun. Dan bid'ah yang diharamkan itu ada beberapa contoh. Minha, di antaranya mazhabul qadariyati, mazhabnya qadariyah. Wa minha mazhabul jabariyah, mazhabnya jabariyah. Wa minha mazhabul murji'ah, ada mazhabnya murji'ah. Wa minha mazhabul mujassimah, dan diantaranya mazhabnya mujassimah. Ini yang kami tertarik, mujassimah, yaitu suatu kaum, suatu kelompok yang menjisimkan Allah, yang meyakini Allah mempunyai jisim, mempunyai organ tubuh. Nah, kita sekarang mengingat siapa ya ustadz atau ya tokoh-tokoh atau ulama yang berkeyakinan Allah mempunyai organ tubuh. Nah, jangan-jangan ya yang kita bahas sekarang ini yaitu orang yang selalu merasa paling nyonah, tapi akidahnya akidah bid'ah, yaitu akidah mujassimah, akidah yang berakidah bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Waraddu ala haula, adapun menentang atas mazhab bid'ah mereka itu minal bid'ahil wajibati, ialah sebagian dari bid'ah wajib. Tuh. Ya, saya garis bawahi di Al-Mujassimah ini kami langsung tertuju pada kelompok yang menamakan diri Salafi, ya. Di mana kelompok ini yang menggembar-gemborkan Allah mempunyai organ tubuh, mempunyai anggota badan. Nah, maka dengan demikian masuk dalam bid'ah muharramah, yaitu mazhabnya Mujassimah. Berikutnya wal bid'aul manzubatu amsilatun. Begitu pula bid'ah yang disunnahkan, yang dianjurkan itu juga mempunyai beberapa contoh. Minha, di antaranya ihdas rabati wal madarisi wa bina'ul qanatir, yaitu membangun pondok-pondok, membangun sekolah-sekolah, dan membangun tempat-tempat ibadah, fasilitas lain. Membangun pondok, membangun pesantren, membangun masjid, ya, membangun pesantren, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu bid'ah yang dianjurkan. Ya, di sini tadi itu Ustadz Firanda mengatakan bahwasanya bid'ah hasanah itu tertuju kepada sarana-sarana. Nah, sekarang ketika kita konfirmasikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Firanda bertentangan dengan apa yang kita paparkan mulai tadi, bertentangan dengan pendapatnya Syekh Izzuddin Assalam. Ya, saya kurang paham, tidak berani menuduh apa beliau itu salah paham, gagal paham, atau sengaja dipelintir seperti itu. Bapak Ibu sahabat Hayati yang dirahmati Allah, demikianlah tanggapan kami terhadap ceramah dari Ustadz Firanda Abida. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama, dan menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.